Pernah nggak sih lihat karakter Jepang terus langsung mikir, waduh gimana caranya orang bisa ngapalin semua ini? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal bongkar rahasia paling jitu buat naklukin kanji. Coba dia lihat karakter-karakter ini. Kelihatannya rumit banget ya. Kayak gambar-gambar acak yang harus kita hafalin satu-satu. Jujur aja, ini bisa bikin capek dan nyerah duluan. Saya tahu banget rasanya. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini cara pandang kita salah? Belajar kanji itu bukan soal adu kuat ingatan. Ini lebih kayak jadi detektif loh. Kita cari petunjuk, kita pecahin kodenya. Dan kuncinya sebenarnya ada di depan mata kita. Dan solusi itu namanya radikal. Kedengerannya mungkin agak teknis, tapi percaya deh, ini bakal mengubah total cara Anda melihat kanji. Oke, siap? Kita langsung bedah aja gimana sistem ini bekerja. Jadi gini, setiap karakter kanji yang kelihatan rumit itu sebenarnya cuma gabungan dari komponen-komponen yang lebih simpel. Namanya bushu atau radikal. Anggap aja ini kayak alfabetnya kanji, cuma ada sekitar 214 radikal dasar, dan kalau kita kenal sama mereka, kita bisa nebak arti dari ribuan kanji. Yuk kita mulai dari contoh yang super simpel. Ini dia, radikal buat pohon atau kayu, dibacanya ki. Coba perhatiin deh, bentuknya aja udah mirip-mirip pohon kan? Nah, ingat-ingat yang satu ini ya. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Lihat gimana satu radikal simple ini bisa jadi macam-macam. Gabungin dua pohon, dapat deh lin, hayashi, artinya hutan kecil. Tambahin satu lagi, jadilah mori, hutan yang lebat. Logis banget kan? Dan ini bagian favorit saya. Kanji buat jembatan, hashi, dan meja tsukue. Dua-duanya punya radikal pohon. Kenapa coba? Ya karena zaman dulu jembatan dan meja itu dibikinnya dari kayu. Tiba-tiba semua jadi masuk akal. Ini bukan hafalan, tapi logika. Oke, sekarang setelah Anda paham konsep dasarnya, yuk kita jelajahi beberapa kelompok radikal yang paling sering muncul. Kita mulai dari yang ada di sekitar kita, dari alam. Oke, perhatiin radikal ini. Namanya sanzui. 3 titik ini tuh simbol tetesan air. Jadi setiap kali Anda lihat radikal ini, langsung pikirin air, cairan, atau sesuatu yang mengalir. Contohnya, umi itu laut, jelas ada airnya. Oyogu artinya berenang, ya pasti di air dong. Terus ada namida, air mata. Nah, tapi ini yang paling keren. Bahkan kata kesu, yang artinya memadamkan, itu ada radikal airnya. Kenapa? Karena kita madamin api pakai apa? Pakai air. Jenius banget kan sistemnya? Lanjut, kita ke lawannya air, radikal api, ho. Yang ini salah satu yang paling gampang ditebak. To itu lampu, ada apinya. Yake artinya membakar atau memanggang. Netsu itu panas. Semua karakter ini nyambung banget sama api atau panas. Sekali Anda lihat polanya, wah, Anda bakal nemuin ini di mana-mana. Gampang kan? Oke, kita beralih dari alam ke sesuatu yang lebih dekat sama kita. Banyak banget radikan yang berhubungan langsung dengan manusia, tindakan kita, bahkan perasaan kita. Ini dia radikal orang namanya ninben, dan ini muncul di banyak banget kanji soal aktivitas manusia. Contoh favorit saya, dan mungkin bakal jadi favorit Anda juga, itu yasumu, artinya istirahat. Coba dilihat baik-baik. Ini gabungan radikal orang sama pohon. Bayangin aja, ada orang lagi nyender di pohon. Gambar yang pas banget buat istirahat kan? Terus ada hataraku buat kerja, dan shinjiru buat percaya. Yang jelas-jelas konsep antar manusia. Selanjutnya, kalau Anda lihat radikal ini di sebelah kiri, tehen, langsung aja pikirin tangan. Ini petunjuk gede banget kalau kanjinya itu soal aksi fisik. Coba lihat. Da, utsu itu memukul. Ya jelas pakai tangan. Terus motsu itu memegang. Osu itu menekan, kayak ngeken tombol lift. Dan hiro, ngambil sesuatu. Semuanya itu kegiatan yang kita lakuin pakai tangan. Terus gimana dengan hal-hal yang gak bisa kita sentuh kayak emosi? Nah, bahasa Jepang punya cara yang elegan banget buat ini. Kenalin radikal hati, namanya rishinben. Ini petunjuk Anda buat kanji yang berhubungan sama perasaan dan pikiran. Kanashi itu sedih, ikaru itu marah. Bahkan wasureru yang artinya lupa ada radikal hatinya, karena lupa itu kan proses di pikiran kan? Dan pastinya, ai, cinta. Jadi, setelah kita ngelihat semua pola ini, dari alam, ke tindakan, ke perasaan, kita sampai di satu kesimpulan penting. Anda sekarang, pada dasarnya, punya semacam kekuatan super buat menaklukkan kanji. Jadi, poin utamanya adalah ini. Stop coba-coba ngapalin ribuan karakter secara membabi buta. Mulai sekarang,
Coba lihat blok bangunan di dalamnya, lihat polanya. Itu dia kunci yang sebenarnya. Nah, dengan kekuatan baru ini, ayo kita tes kemampuan detektif Anda. Setiap kali Anda lihat karakter ini, B, yang AC-nya gambar kerang. Langsung pikirkan uang atau nilai. Loh kok bisa? Soalnya zaman dulu banget, cangkang kerang itu dipakai sebagai mata uang. Keren ya? Oke, lanjut. Kalau Anda lihat radikal yang ini, yen, itu artinya berhubungan sama ucapan atau kata-kata. Dan kalau Anda lihat radikal penyakit ini, Anda langsung tahu kalau karakter itu kemungkinan besar ada hubungannya sama penyakit. Tuh kan, Anda bahkan belum tahu cara bacanya, tapi udah bisa mulai nebak-nebak artinya. Ini benar-benar mengubah segalanya. Jadi, anggap aja radikal itu kayak kunci master. Dengan satu set kunci ini, Anda bisa membuka ratusan pintu. Anda nggak perlu lagi merasa takut pas lihat kanji baru. Justru sebaliknya, Anda bisa jadi penasaran. Cari radikal yang Anda kenal dan nikmatin prosesnya mecahin teka-teki itu. Anda sekarang punya alat yang paling mendasar. Anda nggak lagi lihat tumpukan goresan acak. Anda lihat sebuah sistem, sebuah kode. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan kekuatan baru ini, kanji mana nih yang mau Anda pecahin selanjutnya? Dunia bahasa Jepang baru aja jadi jauh lebih gampang buat dijelajahi. Selamat mencoba!